Salam Imam Haryanto Insight, The Power of Mindset. Pada kesempatan ini kita sangat berbahagia bisa ketemu seorang yang menjadi inspirasi dalam hidup saya, terutama di dunia pendidikan. Beliau adalah seorang wanita yang begitu gigih, bersemangat, dan konsisten serta persisten dalam menjuangkan cita-cita untuk meningkatkan kemajuan mahasiswanya, meningkatkan kemajuan universitasnya. Nah, inilah menjadi suatu pelajaran buat kita. Kita akan mendengar bagaimana beliau akan sharing dengan kita pada kesempatan kali ini. Nah, telah hadir di tengah kita Profesor Dr. Erna Hernawati, AKCPMA AC, CA. Beliau adalah Rektor UPN Veteran Jakarta 2018 hingga 2022. Nah, telah hadir di tengah kita Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Salaman dulu dong. Waduh, senang banget nih bisa ketemu Ibu. Terima kasih. Karena sudah lama sekali saya berharap bisa ketemu beliau untuk bisa berdialog di podcast ini, namun baru kali ini ada kesempatan karena kesibukan beliau, dan saya pikir Ibu gak keberatan ya berbagi kepada penonton podcast kita ya. Baik Ibu, dan dalam kesempatan ini mungkin kita mulai. Pencapaian Ibu seperti menjadi orang tertinggi di dunia perguruan tinggi, menjadi rektor itu suatu cita-cita banyak orang, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, ini kira-kira Bu, kita mulai cerita dari awal dulu lah. Mungkin semasa kecil Ibu, hal-hal apa ya mungkin mempengaruhi Ibu di dalam keluarga yang menjadi pedoman dalam sikap-sikap Ibu, dalam perilaku Ibu atau karakter Ibu sehingga punya cita-cita yang mulia menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi. Silakan Ibu. Terima kasih ya Pak Imam. Ya. Selamat ini podcastnya. Rasanya terlalu ini juga ya. Bukan terlalu. Terima kasih sudah saya bisa menginspirasi paling tidak Pak Imam. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan pencapaian saya sebagai rektor, ya betul. Rektor ini adalah merupakan jenjang tertinggi, mungkin jabatan tertinggi di tingkat perguruan tinggi ya. Kalau ditelusuri masa kecil, saya juga apa ya yang mendorong saya untuk bisa seperti ini sekarang? Tentunya pastinya adalah pendidikan dari orang tua mungkin ya. Yeah. Pendidikan, contoh dari orang tua, dan juga mungkin lingkungan saya juga. Di lingkungan saya itu orang tua saya juga berasal dari pendidik sebetulnya ya, walaupun tidak sampai tuntas. Tapi sepertinya kedua orang tua saya ini menanamkan hal-hal yang secara tidak langsung ini membentuk kami semua anak-anak semua. Salah satunya adalah yang cukup membekas di dalam tindak laku saya mungkin ya, dan adik kakak adalah bagaimana orang tua saya itu selalu menanamkan bahwa kamu tuh harus jadi orang yang bermanfaat. Sebetulnya itu aja, orang yang bermanfaat dan tidak boleh hitung-hitungan. Itu aja sih yang selalu orang tua saya ini kan tekankan gitu Pak Imam, mungkin ya itulah yang menjadi bermanfaat dan berbuat baik itu nggak perlu berhitung. Ya, itu berbuat baiklah sama semua orang. Betul. Hal sederhana tetapi ternyata itu menjadi bermakna besar ya barangkali untuk kita menjalani profesi kita menjadi anggota masyarakat ini seperti itu. Samping itu ada hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan atau kejujuran dalam itu, ada pernah terucap dari orang tua untuk seperti itu? Pasti ya, kalau value baik rasanya pasti kita dapatkan semua dari orang tua ya, termasuk kejujuran dan termasuk lingkungan juga. Kedisiplinan ya tentu itu juga menjadi poin orang tua mendidik seorang anak. Rasanya sih sepertinya biasa-biasa ya, hampir semua orang tua kan seperti itu. Tapi memang yang melekat bagi kami anak-anak ini adalah itu tadi, bahwa kita harus mencoba untuk bisa bermanfaat sekecil apapun gitu. Kebiasaan kecil Bu di keluarga itu apa? Adakah tanggung jawab misalnya untuk menjaga kebersihan, bertanggung jawab misalnya melakukan suatu tindakan perbuatan kerjaan-kerjaan rumah tangga, berbagi di rumah itu yang adik-adik juga begitu Bu? Normal aja sih ya Pak. Ya nggak ada yang spesial. Baik. Normal biasa aja. Baik. Pendidikan ininya. Baik. Kalau di pendidikan Ibu, sejak SD, SMP, SMA atau sampai perguruan tinggi, mungkin Ibu ada role model guru-guru atau dosen atau apa yang membuat Ibu terkesan sehingga mempengaruhi langkah-langkah hidup Ibu selanjutnya?
Sebetulnya saya tidak terlalu tidak terlalu concern ke menelaah tentang pendidikan ya Pak Imam. Jadi sejak menjalani dari SD, SMP, SMA ya berjalan seperti itu karena saya ketika itu berpikir bahwa memang pendidikan adalah modelnya seperti itu gitu yang kita peroleh. Tetapi setelah saya menjadi dosen, nah di sana concern saya karena saya mengambil profesi sebagai dosen, baru di sana saya mulai mempelajari, saya menjadi ingin tahu bagaimana sebetulnya proses belajar mengajar. Ketika itu kan saya masuk itu baru menjadi dosen gitu ya. Jadi awareness saya terhadap model-model pendidikan itu ketika saya masuk sebagai dosen ya. Tapi waktu saya SD SMA saya tidak terlalu tidak guru-guru itu enggak ya. Nah, kalau gitu ini Ibu masuk jadi dosen ini apakah keinginan sendiri atau karena kecelakaan atau karena apa Ibu nih? Ya. Keinginan sendiri sebetulnya nggak punya cita-cita juga ya sebagai dosen. Cita-cita saya kan ambil jurusan akuntansi di Universitas Padjadjaran. Ya biasanya cita-cita saya dari ketika itu kalau ambil akuntansi adalah menjadi seorang akuntan. Waktu itu pinginnya kerjanya adalah kerja di bank gitu ya cita-citanya. Nah, tetapi ketika itu memang ketika saya setelah lulus, nah ada hal-hal yang membuat saya agak kesulitan gitu untuk mengambil profesi-profesi tersebut ya, salah satunya mungkin faktor keluarga ketika itu ya, langsung punya anak dan lain-lain. Nah, ketika itu saya beralih untuk ke bidang pendidikan gitu, dan kebetulan memang UPN itu waktu itu ada dekat rumah saya juga gitu. Sederhana ya kayaknya ya alasannya ya. Ya sederhana, tapi pada ujungnya mengantar Ibu jadi rektor kan ya. Nah, Ibu setelah menjadi dosen Ibu Ibu rasakan, Ibu belajar kan? Ibu belajar. Ya. Nah, setelah melihat dunia pendidikan itu kok Ibu makin passionnya semakin tertarik di situ atau bagaimana setelah mengajar, Bu? Iya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, ketika memang kita itu melekat betul gitu bahwa kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat. Ketika saya mengambil profesi sebagai dosen, maka saya harus memberikan manfaat kepada mahasiswa gitu. Nah, baru di sana saya mulai merasakan, mengevaluasi pendidikan yang paling dekat kan waktu kuliah ya. Waktu kuliah tuh saya ketika selesai kuliah, rasanya saya tidak cukup banyak memahami hal-hal yang diterima waktu kuliah. Nah, sehingga itulah mulai kita ingin berinovasi. Gimana caranya supaya ketika saya mengajar mahasiswa itu bisa paham. Nah, itu mungkin yang dorongan itu sih yang membuat menjadi dorongan motivasi untuk bisa lebih memahami apa sih profesi dosen terkait dengan pendidikan tersebut gitu, seperti itu. Jadi maksudnya Ibu merasakan perlu, artinya kurang ilmu terus, artinya memperbaiki diri terus, mau belajar terus untuk memperbaiki bagaimana bermanfaat lebih banyak buat mahasiswa kan. Artinya tanggung jawab lah ketika sudah memilih profesi, apakah itu mau terpaksa, apakah itu memang kecelakaan seperti tadi disampaikan ya, apapun. Ketika kita sudah mengambil itu sebagai pilihan kita, ya kita harus jalani dengan penuh tanggung jawab. Itu aja sih. Makanya dorongan untuk jadi dosen akhirnya jadi belajar masalah pendidikan lebih dalam lah, seperti itu. Nah, dengan menjadi dosen itu Ibu menyadari nggak bahwa Ibu perlu sekolah lagi, bahwa sekolah itu menambah ilmu atau menambah pengetahuan itu penting? Ya, itu perjalanan target mungkin target, ya. Ketika kan lingkungan dosen selalu kita bertemu dengan orang-orang yang mereka itu begitu concern terhadap tingkat pendidikan, dan itu menjadi salah satu kualifikasi juga ya. Dengan sendirinya kita juga punya target untuk itu. Oh iya. Nah, Ibu kan kalau lihat sekolah Ibu kan sebetulnya dari S1, S2, S3 bahkan sampai ke profesor juga di perguruan tinggi ini sebelum masih dalam jabatan Ibu sebagai rektor. Nah, ini apakah Ibu dalam bekerja bertanggung jawab sebagai dosen dengan sekolah itu ada pilihan-pilihan atau hambatan atau malah mensupport pencapaian Ibu untuk bisa berbuat lebih baik kepada mahasiswa dengan sekolah lagi itu? Oh, pasti ya Pak Imam ya, pasti. Profesi dosen itu adalah mentransfer
mentransfer ilmu kepada mahasiswa, walaupun transfer ini kita hanya memberikan jalan dan dikembangkannya oleh mahasiswa, sehingga kita membutuhkan pemutahiran, kita membutuhkan peningkatan wawasan, membutuhkan proses perubahan pola berpikir, karena kita mentransfer ilmu pastinya adalah harus dengan metode ya, tidak hanya sekedar memberikan hafalan kan kepada mahasiswa. Nah, dari situ memang kita membutuhkan untuk kita mengambil pendidikan yang lebih tinggi, sehingga wawasan keilmuan di bidang itu juga menjadi lebih komprehensif ya, lebih. Nah, Ibu kalau menjadi dosen mungkin nggak perlu dipertanyakan lagi kan, karena ahli dan mengerti bagaimana meningkatkan kualitas manusia atau mahasiswanya. Kalau ketika Ibu beraktivitas menjadi administratif nih, Ibu kalau nggak salah pernah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini coba Ibu, kalau nggak salah 2 periode Ibu menjadi dekan di situ kan, berarti kurang lebih 8 tahun ya Bu ya. Nah, itu gimana Bu menjadi seorang dosen dengan menjadi dekan, itu perbedaannya atau apa yang Ibu rasakan? Silakan. Ya. Jadi saya tuh di bidang pendidikan itu betul-betul melalui tahapan-tahapan ini ya, mulai dari yang terkecil mungkin ya, ketika kita menjadi dosen, kita waktu itu masih sibuk dengan pekerjaan, juga diberikan pekerjaan di TU seperti itu ya, karena memang waktu itu kan masih PTS juga UPN. Nah, sampai terakhir perkembangannya adalah ketika saya kuliah lagi, mengambil doktor, saya kembali ke UPN. Saya memang melihat bahwa pendidikan atau model pembelajaran di UPN ini memang harus dilakukan perubahan, karena banyak sekali hal berubah di luar sana, tetapi model pendidikan yang kita lakukan masih tetap itu saja. Nah, ketika kita hanya menjadi sebagai seorang dosen, ya paling kita skopnya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran kita saja. Manfaatnya ada, tetapi tidak secara menyeluruh gitu ya Pak Imam. Sehingga saya berpikir, walaupun ketika itu saya sudah berkomitmen juga ke keluarga, udah deh nggak sudah terlalu sibuk dengan kuliah dan berbagai hal, selesai dari dokter tuh saya mau dosen aja. Tetapi saya melihat rasanya memang saya harus memberikan kontribusi lain, yaitu dalam struktural, karena dengan struktural itulah saya bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang tidak hanya sekedar mengajar, tetapi yang bisa memberikan manfaat lebih besar kepada peningkatan kualitas pendidikan. Makanya saya kira sejalan ya antara target saya sebagai dosen ingin memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Nah, sejalan kalau dilengkapi dengan saya sebagai struktural, saya bisa lebih terlibat di dalam pengembangan khususnya fakultas juga gitu. Iya, baik. Baik. Kemudian Bu, kalau ini kan Ibu jadi dekan 2 kali. Kemudian Ibu pernah menjadi wakil rektor juga kan? Iya, wakil rektor. Nah, itu gimana perbedaan menjadi dekan dan menjadi wakil rektor? Ada perbedaannya atau sama saja? Dari sisi tanggung jawab tentu berbeda ya. Menjadi dekan itu skopnya adalah masih fakultas, wakil rektor skop kita menjadi lebih luas. Nah, itu semua saya kira dari sisi tanggung jawab ini ya perbedaannya, tetapi dari skop bagaimana kita memimpin rasanya ya sama saja ya, baik sebagai wakil rektor maupun dekan. Cuma mungkin perbedaannya ketika menjadi dekan kita menjadi pimpinan tertinggi di satu satuan kerja, di mana kita punya keleluasan juga ya untuk mengambil keputusan, walaupun tetap koordinasinya dengan rektor. Tetapi kalau sebagai warek 2 sebagai wakil rektor tentunya ada hal-hal yang harus secara intens dulu dikonsultasikan ke rektor misalkan. Itu saja sih perbedaannya. Nah, kemudian Ibu tanggal 2018 terpilih menjadi rektor UPNVJ. Yang pada saat itu adalah UPNVJ dalam rangka transformasi perubahan dari PTS menjadi PTN Satker PTN Satker ya. Kemudian PTN Satker berubah lagi menjadi BLU selama menjadi rektor. Nah, ini perubahan-perubahan transformasi nih Bu. Ini perlu betul-betul orang yang saya bilang gigih dan betul-betul konsisten untuk melakukan perubahan yang tidak mudah. Ini bagaimana nih Bu melakukan perubahan-perubahan di dalam? Perubahan pasti ketika terjadi satu perubahan selalu harus ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan juga gitu ya. Apalagi nih perubahan status kelembagaan. Lembaga perguruan tinggi swasta beralih menjadi PTN. Yang tentunya nih gerbongnya besar ya, gerbongnya besar. Nah,
transformasi yang harus dilakukan ketika perpindahan PTS menjadi PTN yang menjadi pemikiran saya, walaupun ketika itu saya masih menjadi dekan ya Pak Imam, belum menjadi rektor kan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana budaya kerja yang harus berbeda. Karena pastinya ketika PTS di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan lalu menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan PTN, pasti ada budaya kerja yang berubah. Jadi itu yang pertama sekali menjadi concern saya adalah perubahan di dalam budaya kerja. Nah, selebihnya tentu banyak lagi hal-hal yang lain yang tentunya berbeda yang harus kita siapkan perubahannya, yaitu SDM, tata kelola gitu ya ininya. Juga mungkin masalah berbagai program-program pengembangan gitu seperti itu. Iya, berarti Ibu kalau perubahan transformasi budaya itu kan nggak mudah ya, Bu ya. Nah ini ada perlawanan nggak tuh, ada riak-riak nggak Bu di dalam perubahan yang Ibu lakukan itu? Iya. Saya masih ingat ya, ketika itu kita mencanangkan perubahan budaya kerja atau kita launching yang namanya budaya kerja pikir. Nah, pikir itu di situ jelas profesional, I-nya adalah integritas, K-nya kejuangan, inovasi dan responsif ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh seluruh pegawai. Nah, tentunya satu saja dari satu yang P aja, profesional, di mana profesional itu hal sederhana dari ukuran profesional yang ada di dalam budaya pikir kita adalah bekerja sesuai dengan SOP. Nah, ini saja tentunya membuat perubahan model kerja untuk semua orang. Nah, ini setiap perubahan itu tidak semua orang langsung tune dengan perubahan. Tentu ada pro dan kontranya ya. Pasti ada tantangan-tantangan seperti resistennya, apalagi budaya kerja ya. Resistennya cukup besar juga. Nah, inilah bisa bilang sebetulnya kan soal mindset. Bagaimana orang-orang yang dulunya di suasana nyaman mungkin ya, suasana di PTS-nya berubah menjadi PTN Satker, kemudian dari Satker juga berubah menjadi BLU. Ini kan mindset, Bu. Ya, apakah sulit merubah mindset baik teknik maupun dosen di PNVJ ini, Bu? Ya. Mindset itu kan sudah mindset itu adalah pola pikir ya Pak. Iya, pola pikir. Pola pikir itu kan dibentuknya adalah dari proses yang lama. Sehingga tentunya termasuk budaya. Tentunya tidak mudah membuat perubahan sedemikian sak berubah. Nah, itu memang harus pelan-pelan. Sehingga kita punya cara-cara ya. Pertama kita lakukan sosialisasi. Lalu kita melakukan monitoring ya terhadap apa yang dilakukan perubahannya. Tetapi terus terang namanya budaya memang itu tadi kesulitannya adalah proses ini tidak mudah dilakukan. Maka sampai dengan sekarang khususnya UPN Veteran Jakarta ini ya masih dalam proses lah bagaimana pengalihan budaya kerja tersebut ya. Bu, kalau Ibu pengalaman Ibu nih ya menghadapi orang ini pelajaran buat saya Bu. Kira-kira orang seperti apa sih yang mau berubah mindsetnya? Dan orang semacam apa sih kok sangat sulit banget perubahannya? Artinya stuck dengan apa adanya itu seperti apa sih Bu? Gitu. Ya, sebetulnya kecepatan ingin berubah kan tergantung dari merasa mampu nggak sih? Nah, kadang-kadang orang karena merasa tidak mampu, dia resisten terhadap perubahan. Padahal ketidakmampuan itu kan bisa dipelajari gitu ya. Cuma kadang-kadang orang merasa tidak mampu, udah putus asa. Nah, itu yang paling sulit. Jadi udah mogok duluan. Nah, mindsetnya juga sudah sulit ya. Padahal kita semua untuk hal yang baru tidak semua juga siap kan. Tetapi di sini bicara terkait dengan orang yang mau belajar terhadap perubahan tersebut gitu. Nah, ini yang memang harus terus disadarkan bahwa kita semua bisa asal kita semua mau belajar gitu. Jadi intinya itu untuk perubahan mindset itu perlu pendidikan, perlu jelas, belajar, betul. Ya, motivasi untuk belajar bahwa bisa gitu ya. Belajar dan mau itu baru bisa mindsetnya bisa berubah untuk kebaikan Ibu. Nah, Ibu ini selama Ibu menjadi rektor 2018 sampai 2022, ini banyak perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh UPNVJ. Ibu masih ingat kira-kira hal apa yang menonjol yang dicapai oleh UPNVJ, Ibu? Iya.
Saya ingat-ingat dulu ya. Apa? Ya, soalnya banyak saya tahu terlalu banyak Bu rekornya selama 4 tahun Ibu menjadi rektor kan? Nggak tahu ininya ini. Tapi yang saya lihat betul ketika saya sebelum menjabat beberapa kelemahan yang ada di kita di UPN Veteran Jakarta adalah itu kan ukurannya jelas ya, akreditasi kalau di perguruan tinggi betul, kan akreditasi. Nah ketika itu kita masuk ke menjadi PTN, itu akreditasi kita itu masih rasanya belum ada ya, yang A itu baru 2 ya, yang lainnya masih B dan C. Nah jadi itulah yang kita dorong betul, bagaimana supaya ini ada perubahan, sehingga alhamdulillah akreditasi sekarang kita sudah punya 34 program studi yang sudah A, ada berapa ya, ada 5, 2 sudah ada yang unggul dan tidak ada lagi yang C, kecuali program studi baru. Jadi artinya itulah buat saya mungkin keberhasilan yang ini untuk akreditasi kan banyak indikatornya ya Pak Imam. Dan salah satu yang menonjol dari indikator tersebut ada penelitian. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang notabene waktu sebelum kita PTN itu ini rendah sekali. Nah, ini buat saya sih ini bukan keberhasilan saya ya, keberhasilan teman-teman dosen yang mau berubah gitu. Ini luar biasa peningkatan dari penelitian dan abdi mas kita. Walaupun masih terus ditingkatkan ya, terutama kepercayaan diri kita untuk mencari dana-dana eksternal dari penelitian dosen. Gitu. Tapi secara kuantitas, kualitas, jumlah ya, kuantitas dan kualitasnya sudah luar biasa peningkatan. Jadi ini keberhasilan dosen-dosen dan tentunya perlu dukungannya para tenaga pendidikan juga kan, teknik juga betul. itu. Bu, pembangunan fisik dan pembangunan SDM-nya terus meningkat signifikan tidak Bu? Pembangunan fisik ya sejauh ini mungkin Pak Imam juga bisa lihat ya, pembangunan fisik ada beberapa gedung yang sudah kita bangun. Lalu juga memang kita ada keterbatasan kan di dalam membuat gedung-gedung baru ya, karena masalah status asetnya yang mudah-mudahanlah segera selesai. Tapi yang menjadi concern saya adalah terkait dengan kualitas pembelajaran, karena mahasiswa kita ini sudah mahasiswa yang betul-betul berkualitasnya bagus kan, sehingga di sisi sarana gedung fisik memang kita masih agak tersendat-sendat. Saya berusaha untuk meningkatkan kualitas laboratorium, karena saya meyakini betul ketika mahasiswa punya sarana laboratorium yang cukup, maka itu akan menambah kompetensi mereka gitu, sehingga mereka punya daya saing. Nah ini Bu, sekarang jumlah mahasiswa UPNPJ ada berapa Bu? Jumlah mahasiswa aktif kita 12.000 sekian, 12.000. Hanya animo kita itu setiap tahun meningkat, terakhir sampai 77.000. Sementara kita hanya menerima 3.400. Jadi dibayangkan ya, berarti tingkat seleksi mahasiswa yang masuk di UPN sekarang ini betul-betul sudah sangat ketat gitu. Makanya ini yang mendorong kita semua untuk nggak bisa berleha-leha, nggak bisa tidur untuk gimana nih mendorong kita memberikan yang terbaik untuk mahasiswa gitu. Jadi kualitas mahasiswanya juga tinggi juga Bu. Kualitas mahasiswanya juga punya nilai tinggi juga untuk masuk UPN. Iya, betul. Itu indikatornya adalah setiap tahun UPN Veteran Jakarta nilai UTBK mahasiswa baru kita masuk dalam 10 besar. Jadi tingkat nasional tuh artinya bahwa nilai rata-rata mahasiswa yang diterima UPN ini masuk di dalam kategori 10 besar nasional. Itu di sana ada ITB, UI. Jadi kualitasnya sudah sama gitu. Hanya mereka diterima di kita. Coba bayangkan bagaimana beban kita, di mana mahasiswa itu, saya selalu sampaikan kepada para dosen teknik bahwa yang masuk ke kita ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah menitipkan masa depan mereka ke UPN. Kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan yang harusnya mereka punya nasib yang lebih baik, ini dititipkan ke kita. Yang menariknya bagi saya Bu, ini kelasnya satker, tapi pencapaian mahasiswanya levelnya udah PTNBH. Ya kan, ini levelnya dengan saya ITB, UPN PJT yang ranking mahasiswa-mahasiswa yang berminat ke UPN PJT ini kelasnya sudah tinggi sekali. Apalagi sekarang baru capai BLU, luar biasa juga pencapaian cepat dan mungkin nanti akan menjadi PTNBH juga pada suatu saat nanti. Nah Ibu, ini apa yang Ibu rasakan selama Ibu memimpin yang belum Ibu capai selama 4 tahun menjadi rektor?
Yang saya rasakan sampai dengan saat terakhir jadi rektor, saya merasakan bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga amanah kita, kepercayaan orang tua, mahasiswa kepada kita gitu. Salah satunya adalah tadi sarana prasarana kan. Mereka tuh harusnya mendapatkan sarana prasarana yang jauh lebih memadai dari ini gitu. Kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Jakarta, UI, UNJ gitu ya. Nah, ini yang mungkin lewat podcast ini sekaligus juga ya bisa mengetuk orang-orang yang punya kewenangan untuk memperhatikan ketersediaan sarana prasarana di UPN Veteran Jakarta gitu, seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan dengan keberhasilan tuh itu justru ada kegalauan gitu ya, masih ada hal yang masih harus kita selesaikan, khususnya sarana prasarana. Kalau masalah kualitas belajar mengajar, saya lihat kita ini sudah memiliki dosen-dosen yang luar biasa. Kita punya kemudahan fasilitas, kita ada posisi di Jakarta. Orang mungkin cukup sulit ya untuk mencari doktor, profesor, praktisi. Di Jakarta ini sangat mudah gitu. Jadi artinya dari kualitas pembelajaran dosen-dosennya, saya tidak terlalu galau gitu ya, Pak Imam. Hanya itu yang masih saya pikirkan. Baik, masalah Sarpras. Luar biasa. Ibu Nendi, kalau dalam beberapa waktu lagi kan mungkin nggak terlalu lama, mungkin Ibu kan segera diganti oleh rektor yang baru. Iya. Harapan Ibu, Pak Antarvenus ya. Harapan Ibu terhadap rektor baru gimana, Bu? Ya, besar nih harapan saya ya kepada rektor baru ini. Tadi seperti saya sampaikan kan banyak hal-hal yang masih harus kita capai lah untuk tadi amanah para mahasiswa dan orang tua. Jadi harapan saya rektor rekan saya ini ya, kolega saya Bapak Dr. Antarvenus ini bisa membuat program-program, mungkin program yang baik bisa dilanjutkan ya Pak, tapi juga membuat terobosan-terobosan baru yang memang sangat dibutuhkan. Salah satunya buat saya salah satu terobosan yang perlu diperhatikan betul adalah bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran. Karena selalu saya sampaikan bahwa kita di sini adalah para dosen ada, tendik ada ini karena ada mahasiswa. Sehingga dosen juga jangan terlalu fokus kepada kepentingan sendiri, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sendiri. Libatkan mahasiswa karena itu semua harus berorientasinya kepada mahasiswa. Nah, ini mudah-mudahan rektor baru sudah inilah komitmennya, saya sudah paham betul bagaimana keseriusan beliau untuk berorientasinya kepada kualitas mahasiswa atau lulusan gitu. Luar biasa Ibu. Ada pesan Bu buat penonton podcast kita Ibu? Silakan. Penonton, ya. Untuk penonton mungkin banyak penonton mahasiswa, dosen juga mungkin juga tadi ya teman-teman yang para pimpinan-pimpinan yang punya kewenangan di bidang pendidikan. Saya kira mari kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi ini adalah pendidikan yang sangat dekat sekali dengan mereka terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi mari kita secara serius untuk orientasinya adalah kepada mahasiswa, bukan memikirkan terkait dengan kepangkatan kita, misalnya seperti itu ya, tetapi kaitkanlah segala aktivitas kita untuk kemajuan mahasiswa kita. Ya. Terima kasih. Demi generasi emas. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak saudara telah menyaksikan Imam Haryanto Insight dari Pondok Labu, kampus Universitas Veteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Pondok Labu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Salam bela negara. Terima kasih. Salam bela negara.